Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pendidikan dan konsultasi gizi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang pertama yaitu Fitratul Hidayah. Yang kedua ada Marzukotun Naziah. Yang ketiga ada Zara Safira. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai pendidikan gizi, ada yang tahu apa itu pendidikan gizi? Nah, para ahli edukasi gizi menjelaskan bahwa pendidikan gizi ini adalah suatu proses menyebarluaskan informasi tentang ilmu gizi, khususnya tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan, nutrisi apa saja yang boleh masuk ke dalam tubuh, dan nutrisi apa saja yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh. WHO juga menjelaskan pendidikan gizi ini sebagai usaha yang terencana untuk meningkatkan status gizi melalui perubahan perilaku. Jadi, lebih menekankan kepada perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini berhubungan dengan produk pangan, pengolahan makanan, serta pencegahan penyakit gizi dan perawatan anak. Sedangkan Fisli Jalal mendefinisikan pendidikan gizi ini lebih kompleks, karena tidak hanya untuk menambah pengetahuan tentang gizi, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan perilaku hidup sehat dengan memperhatikan pola makan serta membangun komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi. Menurut Bapak Gizi Indonesia, Bapak Purwosudarmo, mendefinisikan pendidikan gizi ini sebagai tindakan penting dalam usaha memperbaiki makanan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar membuat masyarakat memiliki pemikiran nutrition minded. Pemikiran ini adalah mengetahui tentang hubungan antara kesehatan dan makanan sehari-hari, juga tentang pemahaman bagaimana menyusun makanan yang lengkap sesuai dengan kemampuannya. Dari penjelasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan gizi ini adalah suatu proses yang berdimensi luas untuk mengubah perilaku masyarakat sehingga memiliki kebiasaan yang baik yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan dari proses pendidikan gizi ini adalah untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih sehat, yang tentunya berhubungan dengan makanan dan gizi. Jadi misalnya pada masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan itu lebih cenderung memiliki pola hidup yang tidak sehat, seperti sering mengkonsumsi junk food, kurangnya aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya pendidikan gizi ini diharapkan mampu mengubah pola hidup yang tidak sehat ke arah yang lebih sehat dengan cara memperhatikan pola makannya serta membangun komitmen untuk selalu meningkatkan derajat kesehatannya. Seperti itu. Terus kemudian pada Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan atau masyarakat. Nah, peningkatan mutu gizi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, sesuai dengan isi piringku. Terus kemudian dapat dilakukan dengan cara perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat, seperti aktivitas fisik, tidur yang teratur, dan lain sebagainya. Juga meningkatkan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Sebelum dilaksanakan pendidikan gizi, tentu dilakukan perencanaan-perencanaan yang matang. Nah, beberapa langkah yang perlu dilakukan diantaranya: hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Hal-hal yang perlu dikaji dalam mengidentifikasi masalah adalah keberadaan dan penyebab masalah.
Tentu penyebab masalah ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, sehingga kita harus menentukan di mana dan penyebabnya apa masalah tersebut bisa terjadi. Terus kemudian karakteristik populasi. Populasi bisa diartikan dengan keseluruhan objek yang akan diteliti. Nah, karakteristiknya ini perlu dikaji, seperti bagaimana kepadatan penduduknya, terus tingkat mortalitas dan natalitasnya bagaimana, dan terakhir adalah kondisi geografis juga perlu diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah diagnosis masyarakat. Untuk menentukan materi apa dan teknik seperti apa yang akan digunakan, hal yang perlu diketahui adalah pengetahuan masyarakatnya terlebih dahulu. Jadi, pengetahuan masyarakat seputar gizi ini seberapa jauh, seberapa dalam, seperti itu. Yang kedua, perilaku spesifik yang kaitannya dengan gizi. Misalnya sekelompok masyarakat yang dominan adalah perokok, kemudian konsumsi garam berlebih, pola makan tidak teratur, dan lain sebagainya. Masalah politik dan organisasi sosial yang ada. Tenaga dan fasilitas yang tersedia juga mempengaruhi teknik yang akan digunakan. Kemudian terakhir adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini berperan penting dalam membentuk pola pikir masyarakatnya. Setelah diagnosis masyarakat selesai, langkah berikutnya ialah penetapan tujuan. Jadi, tujuan dalam pelaksanaan suatu pendidikan gizi harus dijabarkan dengan jelas. Fokus perilaku yang akan diubah pun harus dijelaskan. Misalnya, pendidikan gizi berupa penyuluhan gizi tentang pentingnya ASI eksklusif. Nah, tujuan dari penyuluhan gizi ini adalah untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan si bayi, juga untuk menambah pengetahuan bagi ibu. Fokus perilaku yang akan diubah adalah kebiasaan memberi makanan pendamping sebelum usia bayi mencapai 6 bulan. Ini sering terjadi di masyarakat, terlebih bagi ibu yang tidak mengetahui betapa pentingnya ASI eksklusif ini. Langkah selanjutnya adalah pengembangan rencana operasional. Jadi, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan secara operasional. Yang pertama adalah materi. Materi ini harus disampaikan sesuai dengan problem yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah sasaran. Siapa yang menjadi sasaran dari pendidikan gizi ini dapat berupa guru, orang tua, ataupun sektor swasta lainnya. Yang ketiga adalah pendidik. Pendidik di sini dapat berupa ahli gizi, dietitian, perawat, ataupun tenaga kesehatan lainnya. Kemudian saluran. Pendidikan gizi dapat dilakukan melalui jalur rumah sakit, jalur sekolah, media elektronik, ataupun pameran. Kemudian metode. Jadi, metode yang dapat dilakukan itu dapat melalui pendekatan individu, pendekatan kelompok, ataupun pendekatan massa. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan di awal. Evaluasi dapat berupa evaluasi jangka pendek, evaluasi jangka menengah, dan evaluasi jangka panjang. Yang terakhir ada pengembangan kegiatan. Jadi, kegiatan pendidikan gizi ini harus dijabarkan secara rinci dan lengkap. Jenis kegiatan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada persiapan, pelaksanaan, dan terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya tentang pendidikan kesehatan. Jadi karena program gizi merupakan salah satu bagian dari program kesehatan, maka mengenal pendidikan kesehatan juga penting. Menurut Kamus Gizi, pendidikan kesehatan itu diartikan sebagai kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi serta pelatihan di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya penelitian dalam rangka pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan itu banyak sekali macamnya. Salah satunya itu pendidikan kesehatan di bidang gizi. Pendidikan kesehatan di bidang gizi dibagi menjadi 5 poin. Poin pertama yaitu konsultasi gizi dan konseling gizi. Poin kedua, promosi gizi.
Poin ketiga, penyuluhan gizi. Poin keempat, advokasi gizi. Dan poin terakhir yaitu diklat gizi, yang masing-masing poinnya akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsultasi dan konseling gizi. Menurut Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi, konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku sehingga membantu pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi melalui pengaturan makanan. Dan sedangkan konsultasi gizi itu yaitu proses membantu orang lain membentuk dan memiliki kebiasaan makanan yang baik. Jadi konsultasi dan konseling gizi ini lebih menekankan untuk membantu pasien atau klien untuk mengenali dan mengatasi masalah gizinya melalui pendekatan individu. Lalu, secara umum, tujuan dari konsultasi dan konseling gizi ini, yang pertama, ahli gizi dalam konseling dan konsultasi membantu pasien untuk mengidentifikasi permasalahannya, menganalisis hingga memberikan alternatif untuk pemecahan permasalahannya tersebut. Yang kedua, itu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu atau pasien tentang gizi. Misal kayak pasiennya itu diberitahu makanan apa yang baik dikonsumsi untuk dia. Terus misal makan terlalu banyak karbohidrat itu dampak bagi tubuhnya itu kayak apa gitu. Yang ketiga yaitu menjadikan cara hidup sehat di bidang gizi sebagai kebiasaan bagi klien. Misalnya konselor atau konsultan itu ngasih anjuran ke pasien untuk olahraga yang minimal lari atau jalan sehat setiap seminggu sekali, atau dia menyarankan untuk makan sesuai dengan isi piringku. Jadi apa sih perbedaannya konseling dan konsultasi gizi? Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama itu tujuan. Kalau konseling itu membantu klien mengidentifikasikan dan menganalisis masalah klien serta memberikan alternatif pemecahan masalahnya. Kalau konsultasi itu cuma membantu klien mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi klien. Kalau sasaran, konseling dan konsultasi itu sama-sama sasarannya ke individu. Terus kalau konseling itu dia menggali informasi dengan keterampilan mendengarkan dan mempelajari serta membangun percaya diri agar klien tersebut mampu mengambil keputusan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Kalau konsultasi itu cuma ngebantu klien untuk memecahkan masalahnya sesuai dengan masalah yang dihadapi klien. Yang terakhir itu hubungan atau kedudukannya. Kedudukan klien itu dan konselor itu sejajar kedudukannya. Kalau konsultasi, kedudukan konsultan itu lebih tinggi daripada klien. Yang kedua ada promosi gizi. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, promosi kesehatan yaitu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Sedangkan promosi gizi menurut WHO yaitu tentang promosi pangan dan gizi serta modifikasi sektor produksi dan distribusi pangan sehingga menumbuhkan kesehatan masyarakat yang optimal. Jadi promosi gizi ini menjamin setiap orang itu mendapatkan makanan yang sesuai dengan sosial budaya dan kebutuhan gizinya. Promosi gizi melibatkan 3 strategi dasar dengan tujuan yang pertama itu meningkatkan kondisi sosial masyarakat, yang kedua mencegah kondisi sosial dari ancaman kesehatan, yang ketiga menetralisir kondisi sosial yang menyebabkan kesakitan. Yang ketiga ada penyuluhan gizi.
Sebelum menjelaskan tentang pengertian penyuluhan gizi, saya akan menjelaskan tentang pengertian penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan itu adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak hanya sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan dapat melaksanakan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatannya. Sedangkan penyuluhan gizi yaitu proses membantu orang lain untuk membentuk dan memiliki kebiasaan makan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Secara umumnya, pendekatan penyuluhan gizi ini merupakan pendekatan kelompok. Tujuan dari penyuluhan gizi itu merupakan bagian dari tujuan penyuluhan kesehatan. Bedanya, kalau tujuan penyuluhan kesehatan itu ruang lingkupnya itu lebih luas, sedangkan tujuan penyuluhan gizi itu khusus di bidang usaha perbaikan gizi. Terus tujuan umumnya itu untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya golongan rawan gizi kayak ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, itu dengan cara mengubah perilaku ke arah yang baik sesuai prinsip ilmu gizi. Kemudian tujuan khususnya yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi dan makanan yang menyehatkan. Yang kedua, itu menyebarkan konsep baru tentang informasi gizi kepada masyarakat. Yang ketiga, mengubah perilaku konsumsi makanan sesuai kebutuhan gizi sehingga pada akhirnya tercapainya status gizi yang baik. Advokasi menurut Depkes RI, advokasi gizi merupakan upaya sistematis dan terorganisir untuk melancarkan aksi dengan tujuan perubahan kebijakan, pelaksanaan perilaku dalam pengelolaan program pangan dan gizi. Sasaran advokasi gizi diantaranya adalah gubernur, bupati, dan jajarannya. Selanjutnya yaitu Diklat Gizi. Instruksi Presiden nomor 15 tahun 1979 merumuskan bahwa pelatihan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan lebih mengutamakan praktik daripada teori. Tujuan Diklat Gizi lebih diarahkan untuk meningkatkan 3 domain kompetensi, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang terakhir yaitu perbandingan pendidikan dan pelatihan. Dari segi aspek pengembangan kemampuan, pendidikan lebih menyeluruh. Pendidikan lebih menekankan pada pengembangan kemampuan yang menyeluruh. Maksudnya, pendidikan dapat membantu mengembangkan rasa penalaran, pemahaman, penilaian, dan kecerdasan dalam diri seseorang secara menyeluruh. Sedangkan pelatihan lebih menekankan pada pengembangan kemampuan khusus. Maksudnya, program pelatihan ini direncanakan dengan baik yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan khusus tenaga kerja agar dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kompetensi. Selanjutnya, dari segi aspek area kemampuan, pendidikan lebih kognitif, afektif, dan psikomotor, sedangkan pelatihan hanya psikomotor saja. Maksud dari kognitif, afektif, dan psikomotor itu adalah untuk kognitif memiliki arti memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, dan menalar.
sedangkan efektif mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Untuk psikomotor berkaitan dengan keterampilan, skill atau kemampuan bertindak. Dari aspek jangka waktu pelaksanaan, pendidikan memang memerlukan jangka waktu yang lebih panjang. Karena di dalam sistem pendidikan, kita diwajibkan untuk mempelajari tentang teori-teori terlebih dahulu. Karena teori-teori ini akan membantu kita untuk melakukan uji coba. Nah, setelah kita mempelajari tentang teori, barulah kita boleh untuk melakukan praktek. Nah, hal ini dikarenakan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan praktek. Karena itulah pendidikan membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang. Sedangkan untuk pelatihan lebih mengedepankan praktek daripada teori. Karena pelatihan lebih mengarah untuk membantu meningkatkan kemampuan atau skill seseorang untuk melaksanakan tugas yang akan dilakukan sekarang. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari aspek materi, pendidikan mendapatkan materi yang bersifat lebih umum. Karena seseorang yang melanjutkan pendidikan, mereka harus bisa menguasai materi-materi umum lainnya. Karena mereka harus menambah wawasan agar mendapatkan informasi-informasi lebih banyak dan pengetahuan yang lebih luas. Sedangkan pelatihan hanya mendapatkan materi khusus karena seseorang tersebut hanya diberikan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan agar menjadi lebih baik. Aspek selanjutnya yaitu metode pendidikan, yaitu menggunakan metode konvensional, sedangkan pelatihan menggunakan metode inkonvensional. Konvensional merupakan metode pembelajaran tradisional atau biasa disebut dengan metode ceramah. Nah, metode ini biasanya sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan siswa. Sedangkan pelatihan menggunakan metode inkonvensional. Metode pembelajaran ini bersifat modern yang baru dikembangkan dan diterapkan di beberapa sekolah saja, yang mempunyai peralatan dan media yang lengkap serta guru-guru yang ahli menanganinya. Aspek yang terakhir yaitu penghargaan. Untuk pendidikan biasanya memperoleh penghargaan berupa gelar. Gelar ini biasanya terletak di depan nama dan di belakang nama. Dan memperoleh ijazah, sedangkan pelatihan hanya memperoleh sertifikat saja. Tetapi ijazah dan sertifikat sama-sama penting dan sama-sama bermanfaat juga. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.